Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bahas ya tugas yang kemarin. Sengaja kemarin tidak langsung saya respon. Saya biarkan dulu, saya tunggu dulu sampai tadi pagi baru saya masukkan nilainya yang mengumpulkan dan yang tidak. Ya, saya biasanya kalau udah dibahas kayak gini, kalau udah disinggung ya, kemarin udah disinggung, biasanya ada yang nyusul. Biasanya ada yang nyusul. Nah, ya gimana nyusul? Kok udah dibahas masa nyusul? Disinggung boleh nyusul. Biasanya ada yang nyusul biasanya. Nggak tahu kalau ini ada yang nyusul apa enggak. Nah, evaluasi yang nomor 1 ini pertanyaannya mudah ya, insya Allah. Bani Israel adalah anak keturunan Nabiullah Musa, Isa, Yakub, Ibrahim. Jawabannya adalah Yakub. Yakub mempunyai anak 11. Nah, ke-11 anak tersebutlah, dari keturunan ke-11 anak tersebutlah maka dinamakan Bani Israel. Israel sendiri ada nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, maka orang Yahudi itu sebenarnya tidak semuanya Bani Israel. Dan tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Tidak juga. Nah, itu penamaan yang keliru. Nah, kita sebut saja Yahudi, orang kafir Yahudi dan Nasrani, gitu saja. Nama. Dan Bani Israel ada pula yang bagus keimanannya, sebagaimana di awal-awal kita lihat Bani Israel salah satunya adalah Yusuf, terus adiknya Binyamin, dan juga saudaranya semuanya yang akhirnya mereka bertaubat. Nah, yang kedua, ini apa ya? Pertanyaan nomor 2 ini saya kok nggak paham. Mail dari al-haq maknanya. Mail itu mail. Gmail kali ini. Allah alam, ini nomor 2 maksudnya gimana? Ini salah ketik atau gimana? Nah, dan saya lihat penjelasan di atasnya juga tidak ada kata mail. Nah, dari ini nomor 2, kalau ada yang maksudnya gimana bisa search atau bisa nulis di kolom komentar ya. Ini maksudnya nomor 2 bagaimana? Nomor 3, di antara pengaruh yang muncul dari mengikuti dosa dengan dosa secara terus-menerus adalah dia, Allah Subhanahu wa taala akan ditutup hatinya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Di hatinya sudah sakit, sudah tertutup, dan Allah Subhanahu wa taala menambah atau menutupi hatinya, dan dia dipalingkan terhadap apa yang dia berpaling. Berarti dia jawabannya benar adalah jawabannya A. Yang keempat, di antara rukun iman yaitu dia membenarkan para rasul. Ini wajib. Hukum beriman terhadap para nabi dan rasul yaitu, ini mudah ya, wajib. Kemudian yang keenam, kabar gembira Taurat dan Injil yang disebutkan di surat As-Saff yaitu tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di surat yang lain juga ada, di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Baqarah itu ada juga, di surat Al-A'raf juga ada. Alladzina yataba'una rasulan nabiyya ummiyina alladzina yujidunahu maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Ini malah lebih jelas, yaitu di surat Al-A'raf. Alladzina yatabi'una rasul an-nabiyya al-ummiyin. Dan orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, alladzina yajidunahu maktuban, yang mereka dapati tertulis di indahum fi Taurat wal Injil, di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan di sini diterangkan bahwasanya surat ini diterangkan ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Taurat dan Injil menjelaskan rasul dan juga ciri-cirinya. Ya, pertama cirinya adalah yahillu lahum thayyibat.
Apa yang pertama cirinya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus kemudian dan yang lainnya disebutkan sampai akhir surat. Nah, sampai akhirnya ya'rifuna kama ya'rifuna abana'ahum. Surat Al-Baqarah. Bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka mengenal Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abana'ahum. Sebagaimana dia mengenal anak-anak mereka. Kemudian, nah, kemarin juga sudah saya singgung bagaimana Bahiro dia mengenal Nabi Muhammad SAW. Ceritanya, ketika pada saat Abi Thalib dia bersafar menuju Syam untuk berdagang, maka dia dipanggil jamuan makan oleh Bahiro di gerejanya. Nah, ketika di situ, maka Bahiro menanyakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah di sini, wahai orang Quraisy, apakah di sini semuanya? Apakah sudah makan semuanya?" Naam. Ternyata Abu Thalib menjawab, "Naam, sudah semua." Padahal di situ Nabi Muhammad tidak berada di situ. Nabi Muhammad dia berada bersama dengan kendaraan yang lain, bersama perbekalannya di parkiran. Beliau tidak ikut makan karena beliau pada saat itu umurnya masih 7-8 tahun. Naam. Dan Abu Thalib dan rombongannya meninggalkan Rasul karena apa? Karena menganggap Rasul ini atau Muhammad kecil ini belum pantas untuk ikut makan bersama seorang pendeta yang sangat masyhurun jiddan yang bernama Bahiro. Kemudian Bahiro memanggil anak tersebut. Kemudian disuruh makan di sini pun ditanyakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, man huwa? Ini siapa?" Nah, maka Abu Thalib berkata, "Dia anakku. Dia itu anakku." Nah, terus kemudian Bahiro menjawab, "Allah, dia bukan anakmu. Dia bukan anakmu." Ini Bahiro tahu bahwasanya Abu Thalib pasti bohong. Karena apa? Karena anak yang seperti ini, dengan ciri yang seperti ini, pasti bapaknya sudah meninggal. Dan Abu Thalib mengatakan, "Naam, engkau benar, bapaknya meninggal dan saya adalah anak pamannya." Berarti Bahiro ini sampai mengetahui bahwasanya Nabi dengan ciri-ciri yang telah dia lihat secara fisik, dia lihat Nabi Muhammad kecil, harusnya ini dia Nabi yang akan diutus dan dia pasti ayahnya sudah meninggal. Kemudian dia tanya sama Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah siapa ini?" "Ini anakku." "Bohong kamu, ini pasti bukan anakmu. Anak ini pasti ayahnya sudah meninggal." Sampai segitunya. Nah, sampai segitunya orang Yahudi dan Nasrani melihat atau mengetahui Nabi Muhammad SAW. Dan lebih mengherankan lagi tentu saja di saat Umar bin Khattab menaklukkan Syam. Nah, di situ ada gereja-gereja Syam dan Palestina ya. Di situ ada gereja-gereja di Baitul Maqdis. Itu adalah kekuasaan Romawi dan di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. Nah, dan mereka menggambar nabi yang terakhir dari kitab dari kitab Injil yang telah mereka pelajari. Nabi beserta sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan Umar melihat gambar tersebut sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kemudian yang ketujuh, hujah orang kafir di setiap waktu dan tempat ketika mereka tidak mampu mengatakan al-haq, yaitu mengatakan bahwasanya al-haq itu adalah sihir yang nyata. Yang kedelapan, alasan orang-orang kafir ketika mensifati para nabi dengan bahwa mereka adalah para tukang sihir, yaitu karena mereka kesombongan terhadap para rasul. Mereka sombong terhadap para rasul, tidak mau mengikuti yang al-haq. Untuk kelas 9 putra yang bahasa Inggris, saya baru ngedit, nanti akan saya susulkan insyaallah taala. Ya, aku lo kalau ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.